Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasrul Fahri. Kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi deteksi tomat busuk atau tomat segar menggunakan CNN dari kami kelompok 15. Untuk anggota sendiri ada Muhammad Rehan Taklim, ada Ahmad Said Safin, Fasyal Faridi, dan saya sendiri Muhammad Nasrul Fahri. Masuk ke latar belakang, kualitas dan kesegaran tomat sangat penting untuk menjaga kesehatan serta keamanan makanan sehari-hari. Namun, membedakan tomat segar dan busuk secara manual seringkali memakan waktu dan kurang akurat bagi petani. Untuk mengatasi hal tersebut, dikembangkan Tomat Check, sebuah aplikasi yang mampu mendeteksi kondisi tomat secara cepat, teliti, dan efisien. Dengan fitur pengecekan real time, pengelolaan data yang praktis, serta tampilan antarmuka sederhana, Tomat Check membantu para petani memperoleh informasi yang akurat guna memastikan tomat yang dikonsumsi dalam kondisi terbaik. Masuk ke dataset yang digunakan pada penelitian ini fokus pada deteksi tomat, yaitu membedakan antara tomat segar dan tomat busuk. Dataset ini terdiri dari gambar tomat dengan berbagai variasi percahayaan, sudut pengambilan, dan latar belakang untuk meningkatkan kemampuan generalisasi model. Seluruh gambar telah dikelompokkan ke dalam dua kategori utama. Yang pertama, fresh tomat, yaitu menampilkan tomat yang masih segar dan layak. Rotten tomato, yaitu menampilkan tomat yang telah membusuk atau tidak layak konsumsi. Sebelum digunakan, dataset melalui tahap pembersihan dan pemrosesan seperti penyesuaian ukuran gambar serta normalisasi agar siap digunakan dalam pelatihan model deteksi berbagai deep learning. Ini ada sampel dataset sebelah kiri fresh tomato, berarti yang tomat yang masih segar, yang sebelah kanan rotten tomato atau gambar tomato yang busuk. Oke, perkenalkan nama saya Fasya Fariki. Saya akan melanjutkan ke model yang digunakan. Yang dimana di sini kami menggunakan CNN, yaitu Convolutional Neural Network dengan sekuen model. Yang mana di sini sekuen ada beberapa layar, yaitu pertama base model yaitu Mobile Name V2 yang berfungsi untuk sebagai fitur extension utama yang mengambil ciri-ciri dasar pada gambar tomat seperti tekstur, warna, dan bentuk. Lalu ada layar kedua yaitu Converse 2D yang berfungsi untuk menambahkan kemampuan model untuk mendeteksi pola atau fitur khusus pada tomat seperti bercak busuk atau kilap pada permukaan tomat yang segar. Lalu ada layar ketiga yaitu bench normalization yang berfungsi untuk menstabilkan dan mempercepat proses pelatihan dengan menormalisasi nilai aktivitas setiap bench. Lalu ada yang layar keempat yaitu ruler yang memberikan sifat non-linear agar model mampu mempelajari hubungan kompleks antara fitur. Lalu ada layar kelima yaitu Global Operating Polling 2D yang berfungsi untuk mengubah keluaran komposisi menjadi representasi vektor yang lebih ringkas tanpa kehilangan informasi penting. Lalu ada keenam yaitu dense, itu berfungsi untuk menggabungkan fitur hasil ekstraksi menjadi ekspektasi abstrak sekaligus mencegah overpainting melalui regulasi 2D. Lalu ada yang layar ketujuh yaitu drop out, yaitu berfungsi untuk mengurangi risiko overpainting dengan menonaktifkan sebagian neuron secara acak selama pelatihan. Lalu ada yang ke-8 yaitu Densen itu berfungsi untuk menghasilkan nilai probabilitas akhir untuk menentukan kelas tomat itu segar atau tomat itu busuk. Lalu ada library yang digunakan. Yang pertama di sini kami menggunakan satu Google Colabs Drive itu untuk menghubungkan Google Drive ke Colab kami. Lalu ada library kedua yaitu OS, yaitu berfungsi untuk operasi sistem, yaitu membuat, menghapus atau memindahkan file folder data set kami. Lalu yang ketiga itu Sutir, itu berfungsi untuk operasi file dan folder tingkat tinggi. Lalu ada yang keempat itu Pandas, itu berfungsi untuk manipulasi dan
analisis data bentuk tabel. Lalu ada yang kelima itu TensorFlow, ya TensorFlow kelas. Dan mana di sini berfungsi untuk framework framework deep learning untuk menggabungkan pelatihan model. Atau ada library keenam yaitu Metabolic Plot. Dan di mana di sini berfungsi untuk visualisasi data menghasilkan pelatihan model. Nama saya Ahmad Said Syafin. Saya akan menjelaskan pada bagian tampilan aplikasinya. Yang pertama itu ada terdapat tampilan panduan dan tutorial. Di sini tampilannya terdapat tips penggunaan dari aplikasi ini. Lalu tampilan keduanya itu ada registrasi dan login. Di sini pengguna dapat mendaftarkan emailnya dan dapat login dengan email yang sudah didaftarkan sebelumnya. Lalu di tampilan ketiga terdapat scanner. Di sini terdapat dua pilihan, yaitu scan secara langsung ataupun unggah gambar. Dan ada tampilan pada saat nge-scan-nya. Lalu ada tampilan riwayat, di mana tampilan sini akan menampilkan status tomat, segar ataupun busuk, dan ada tanggal analisis seperti contoh 2 November 2025 jam 19.35. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rehan Asni Takwim dan saya akan menjelaskan bagian 5 tampilan tentang aplikasi untuk aplikasi TomatCheck. Oke, di sini ini simple aja. Ini cuma untuk menjelaskan apa maksud dari aplikasi TomatCheck ini. Dan sini ada logonya dan ada penjelasannya dan simple seperti itu aja. Lalu kami juga ada bagian profil. Nah, di sini kita bisa lihat penggunanya mempunyai foto diri sendiri dan namanya, lalu ada emailnya, dan ini fotonya bisa dapat diubah dan namanya juga dapat diubah, tampilan yang diubah dapat disimpan, dibatalkan, dan ada tombol logout. Dan di sini saya ada membuat, ini adalah tampilan dari wireframe sebelumnya. Ini sudah di coding. Nah, untuk sekarang kami masih baru dapat page ini, dan untuk profil ini masih diusahakan. Tapi bisa dilihat ini kalau simpelnya seperti ini. Tentang aplikasi ada logo, gambar, dan penjelasannya. Oke.